Kali ini kita akan membahas tentang merek dan domain ya. Apa sih yang dimaksud dengan merek dan domain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Rensmart dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan kami Rensmart, kantor konsultan HQ terdaftar resmi di DJKI. Kami memiliki kantor pusat di kota Jakarta Selatan dan memiliki kantor cabang di kota Padang. Baik Sobat Rensmart, kali ini kita akan membahas tentang merek dan domain ya. Apa sih yang dimaksud dengan merek dan domain ya, apakah sama atau berbeda antara merek dan domain ya. Nah, untuk menjawabnya tentu kita harus merujuk tentang pengertian apa yang dimaksud dengan merek dan apa yang dimaksud dengan domain ya. Nah, merek itu adalah tanda pengenal suatu barang ya, yang ditampilkan secara grafis baik berupa kata, angka, huruf, susunan warna ya, gambar, logo, kemudian baik ditampilkan 2 dimensi atau 3 dimensi, bisa berupa hologram, bisa berupa suara ya, yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang berfungsi sebagai daya pembeda untuk barang atau jasa sejenis ya. Nah, sedangkan domain itu adalah alamat ya, alamat sebuah website yang ditujukan untuk bisa berkomunikasi antara pemilik websitenya dengan para kliennya ya. Nah itu ya. Nah, ini dua hal yang berbeda, satu berfungsi sebagai tanda pengenal, yang satu sebagai alamat website ya, biasa disebut nama domain atau domain begitu. Nah, tentu ini dua hal yang berbeda, tidak bisa disamakan. Nah, selanjutnya apakah bisa ya merek dijadikan domain atau domain dijadikan merek? Bisa ya. Jadi biasanya kan dalam melakukan suatu branding ya, memarketingkan suatu merek, itu biasanya banyak pelaku usaha menggunakan mereknya sebagai alamat domain ya, atau alamat domain dijadikan juga merek. Apakah bisa? Bisa ya, silahkan dilakukan perlindungan terhadap merek dengan menggunakan nama domain tersebut ya. Nah, tentu perlindungan terhadap merek yang menggunakan nama domain mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis ya, karena ada merek yang tidak dapat didaftar dan ada merek yang ditolak begitu ya. Nah, bisa saja domainnya sudah dapat ya, sudah miliknya, akan tetapi mereknya ditolak, bisa saja seperti itu. Karena apa? Karena acuan merek itu diterima atau ditolak itu dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Ada merek yang tidak dapat didaftar, ada merek yang ditolak. Salah satu contohnya misalnya ditolak karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar atau dimohonkan lebih dulu untuk barang atau jasa sejenis milik pihak lain. Nah, oleh karenanya prinsip domain dan prinsip merek itu sama ya, siapa cepat itu yang dapat ya. Oleh karenanya segera daftar mereknya, segera daftar domainnya, sehingga bisa mendapatkan perlindungan keduanya begitu ya. Tapi kalau misalnya domainnya sudah didaftar tapi mereknya belum, nah ini akan ada potensi bisa saja sudah didaftar oleh pihak lain atau mungkin mirip dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang atau jasa sejenis. Nah ya, jadi oleh karenanya silahkan dan segera daftarkan mereknya ya, lebih cepat lebih baik. Sebelum melakukan perdagangan sebaiknya lakukan proteksi terhadap mereknya dengan cara mengajukan permohonan perlindungan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Bisa diajukan sendiri, bisa juga menggunakan jasa konsultan hak kekayaan intelektual ya. Jadi akan ada, biar ada kepastian untuk perlindungan merek, sebaiknya disegerakan begitu ya. Mereknya didaftar, kemudian domainnya juga
didapatkan ya. Demikian, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.